Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Pagi itu, Bong Donien bersiap untuk bekerja seperti biasa. Sebelum berangkat, dia sempat berpesan kepada istrinya untuk berhati-hati karena kehamilannya semakin membesar. Kantor polisi distrik timur, disitulah Bong bekerja sebagai seorang inspektur polisi divisi kriminal. Hari itu atasan Bong, Inspektur Yeo datang memberikan hadiah bekas pakaian bayi anaknya untuk Bong. Dia juga menasihati Bong agar menghormati kantor polisi distrik lain. Bong yang terkenal sebagai polisi yang tegas, tidak terlalu menghiraukan nasihat atasannya. Hari itu diadakan rapat operasi penangkapan Wong Kun, Julius Brian Siswojo, seorang bandar narkoba yang sudah lama diburu. Wong Kun akan mengadakan transaksi dengan geng Vietnam pada jam 9 malam. Saat rapat selesai, Bong mendapat telepon dari Kaapo, seorang rekan sekaligus atasannya dari kantor pusat bahwa ada masalah penting. Kaapo menyuruh Bong segera datang. Ternyata, di sana sudah berkumpul para petinggi polisi dan seorang bos konglomerat bernama Chen. Mereka meminta Bong untuk menghentikan perkara anak bos Chen, yang beberapa hari lalu mabuk berat dan memukuli seorang anggota polisi. Bong dengan tegas menolak. Saat dia mau kembali, seorang petinggi polisi sempat memperingatkan dia. Tapi Bong tidak peduli. Sementara itu, Ngo Niholaste sedang bersiap bersama anak buahnya. Malamnya, persiapan dilakukan. Bong dan timnya ternyata tidak diajak untuk melakukan penyerbuan. Bong dengan marah menelpon Yeo, menanyakan kenapa dia tidak diajak. Padahal dia sudah 4 tahun memburu Wong Kun. Yeo menjelaskan bahwa itu keputusan atasan mereka. Atasan mereka sedang mengincar kesalahan Bong, karena Bong selalu tidak mematuhi perintah. Bong pun marah. Dia menyuruh timnya untuk mencari informasi di mana lokasi penyerbuan. Setelah mendapat info, mereka segera menyusul. Sementara itu di lokasi, geng Vietnam sudah tiba. Yeo menyuruh anak buahnya untuk menunggu adanya transaksi. Saat memasuki gedung, tiba-tiba para anggota geng Vietnam diserang oleh beberapa orang bertopeng, yang tak lain adalah Ngo dan anak buahnya. Mereka merebut uangnya. Mereka juga menyalakan alat pengacak sinyal, yang membuat komunikasi dan kamera pengintai polisi tidak bekerja. Ngo sampai ke hadapan Wong Kun. Ngo memperlihatkan handphonenya. Terlihat polisi sudah mengepung tempat itu. Wong Kun marah. Terjadilah tembak-menembak antara mereka. Ngo dan anak buahnya berhasil menghabisi Wong Kun dan merampas narkobanya. Polisi yang sudah bersiap segera menyerbu masuk. Namun tim Ngo yang sudah mempersiapkan diri itu dengan matang juga berhasil menghabisi seluruh polisi. Bahkan Ngo membunuh Yeo yang sudah tidak berdaya dengan melemparkannya dari lantai 3. Bong dan timnya tiba. Namun mereka sudah terlambat. Ngo dan anak buahnya menemui Men Kuai, orang yang menyewa mereka, dan menyerahkan narkoba yang dirampas dari Wong Kun. Setelah menghadiri pemakaman Yeo, para polisi dipimpin oleh Bong melakukan penggeledahan di mana-mana. Mereka berusaha memperoleh petunjuk mengenai peredaran narkoba Wong Kun. Banyak berandalan yang ditangkap. Sementara itu, dalam persembunyiannya, Ngo teringat masa lalu saat masih menjadi polisi. Saat dia masih menjadi rekan Bong. Dulunya mereka sangat akrab dan saling bekerja sama di bawah pimpinan Inspektur Seto Kit. Hingga pada suatu ketika, ada kasus penculikan Siu Tong, CEO Ban Fortune. Kit memerintahkan untuk menyelamatkan Siu Tong dengan cara apapun. Saat dalam pengintaian, mereka mendapat kabar bahwa Kola, orang yang dicurigai mengetahui di mana Siu Tong yang diculik sedang terlihat. Tim Ngo bergerak, sementara Bong masih mengintai. Ngo berhasil menangkap Kola,
namun saat diinterogasi dia bungkam. Ngo menelepon Kit. Kit memerintahkan apapun caranya Kola harus bicara. Dia berjanji akan melindungi Ngo. Ngo pun memukuli Kola hingga akhirnya dia mau bicara. Saat salah satu anak buah Ngo lengah, tiba-tiba Kola menggigit perutnya. Mereka pun menghajar Kola habis-habisan. Tim Bong menggerebek ke sebuah tempat perjudian kecil. Dia menemukan barang Wong Kun. Setelah menginterogasi, dia dapat informasi barang itu didapat dari Men Kuai. Mereka kembali ke kantor polisi dan membicarakan langkah berikutnya. Namun ternyata malam itu tidak ada surat perintah penangkapan dari atasan. Mereka marah, namun Bong menyuruh mereka pulang dan istirahat. Sementara itu, Ngo dan anak buahnya menyadari bahwa barang Men Kuai sudah tersebar kemana-mana. Mereka harus ambil tindakan karena itu bisa membahayakan mereka. Mereka berencana membunuh Men Kuai. Bong yang menyuruh timnya pulang ternyata bertindak sendiri. Dia mendatangi markas Men Kuai. Dia berhasil menemui Men Kuai dan menanyakan dari mana dapat barang itu. Ketegangan terjadi, Men Kuai menembak Bong yang untungnya berhasil berlindung di balik anak buah Men Kuai. Tembak-menembak tak terhindarkan. Anak buah Men Kuai yang berada di luar ikut menyerbu. Namun untungnya, tim Bong datang dan ikut membantu. Men Kuai mencoba kabur, Bong mengejar. Terjadi perkelahian hingga masuk saluran pembuangan air. Men Kuai berhasil kabur lagi. Namun saat sampai di jalan raya, dia ditabrak oleh anak buah Ngo yang tiba-tiba muncul. Men Kuai pun tewas. Hari berikutnya, Bong berziarah ke makam seorang anggota polisi yang tewas beberapa tahun lalu karena melakukan protes di kantor pusat. Anggota polisi itu dulunya adalah anggota tim Ngo. Saat sampai di sana, ternyata Ngo dan anak buahnya sedang berziarah juga. Sempat terjadi ketegangan, namun bisa diredakan oleh Ngo. Ngo dan Bong pun akhirnya mengobrol. Flashback ke masa lalu, saat Ngo dan timnya menghajar Kola. Bong datang terlambat. Kola sudah mati. Ngo dan timnya disidang. Tidak ada satupun saksi yang meringankan mereka. Bahkan atasan mereka, Inspektur Kit, membantah telah memerintahkan mereka untuk melakukan cara apapun saat menginterogasi Kola. Ngo dan timnya pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Chikeung, salah seorang anak buah Ngo sedang bersenang-senang di bar. Dia membawa salah seorang cewek ke hotel. Dia memberikan sebuah jam tangan mahal, yang ternyata adalah jam yang dia ambil dari Wong Kun saat dia membunuhnya. Saat ceweknya ke kamar mandi, Chikeung memeriksa HP-nya dan menemukan foto-foto cewek itu sedang bermesraan dengan pria lain. Chikeung pun marah, mencekiknya hingga mati dan membuang mayatnya ke laut. Saat mayat cewek itu ditemukan, ikut ditemukan pula jam tangan Wong Kun. Chikeung tertangkap kamera CCTV saat membawa mayat cewek itu keluar hotel. Bong mulai yakin bahwa Ngo terlibat dengan semua ini. Ngo dan anak buahnya mengunjungi Kauing. Mereka merencanakan perampokan Bank Fortune. Bong dan timnya berhasil melacak nomor Chikeung yang sedang berhenti di depan gedung Kauing. Mereka bergerak memburunya. Mereka menguntit mobil Chikeung dan Kim Wah, yang juga salah satu anak buah Ngo yang berjalan menjauhi gedung. Kim Wah bertanya pada Chikeung bagaimana bisa polisi melacak mereka. Chikeung mengaku telah berbuat kesalahan. Kim Wah marah, dia melompat keluar mobil. Namun dia akhirnya tertangkap oleh polisi. Sementara itu, Bong masuk ke gedung Kauing mengejar Ngo. Ngo berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Bong mengejarnya menggunakan mobil. Chikeung terjebak di lampu merah. Polisi mengepungnya. Anak buah Ngo yang lain datang dan terjadi tembak-menembak. Chikeung berhasil kabur dibantu teman-temannya. Bong yang sedang mengejar Ngo sempat saling adu tembak.
Namun karena mobilnya tak terkendali dan hampir menabrak anak kecil, Bong terpaksa harus melepaskan Ngo dan memilih menyelamatkan anak itu. Ngo yang sudah sampai di tempat persembunyiannya membunuh Chikeung karena kesalahannya. Kemudian dia dan anak buahnya menculik mantan polisi Kit yang dulu pernah menjadi atasan Bong dan Ngo. Di kantor polisi, Bong dan timnya berdiskusi bagaimana menangkap Ngo dan anak buahnya. Saat mereka akan bergerak, datanglah Kaapo menghentikan mereka. Kantor pusat sudah menyerahkan kasus ini kepada Inspektur Sia dan Kaapo melarang tim Bong bertindak. Bong menolak. Saat mereka berdebat, salah seorang anggota polisi melaporkan bahwa Ngo dan anak buahnya datang untuk melapor. Suasana menjadi tegang. Ngo dan anak buahnya diinterogasi. Namun mereka tidak ada yang mengaku. Ngo bersikeras bahwa mereka datang hanya untuk melaporkan kehilangan salah satu rekan mereka, Chikeung. Ngo juga berkata bahwa polisi tidak punya bukti untuk menangkap mereka. Dan dalam waktu 24 jam mereka harus dilepaskan. Mayat Chikeung akhirnya ditemukan. Ditemukan juga sepucuk surat yang berisi bahwa Chikeung mengakui semua perbuatannya. Maka tidak ada bukti bahwa Ngo dan anak buahnya terlibat. Bong marah. Dia merasa dipermainkan. Dia menghampiri Ngo di ruang interogasi. Mereka berdua ribut, tapi bagaimanapun juga, mereka harus melepaskan Ngo. Sementara itu, terjadi insiden di tempat gedung pertunjukan, tempat di mana istri Bong bekerja mempersiapkan pertunjukan anak-anak menari balet. Mantan Inspektur Kit, dengan kalung bom di lehernya menyandera istri Bong. Dia memborgol istri Bong dengan tangannya. Kit berteriak hanya mau ditemui Bong. Bong datang dan mengajak Kit bicara. Di hadapan Bong, Kit mengaku bahwa 4 tahun lalu, dialah yang memerintahkan Ngo dan timnya untuk melakukan segala cara agar Kola mengaku. Ngo yang mengawasi kejadian itu dari jauh menggunakan kamera, berbicara melalui speaker yang terpasang di bom itu. Dia meragukan niat Bong dan memberikan waktu 30 detik. Tim penjinak bom maju. Tapi Bong justru menembakinya dan menyuruh mereka mundur. Dari jauh, Ngo mengatakan bom itu terhubung dengan nadi Kit. Jika nadi Kit berhenti, bom juga akan berhenti. Jadi jika Bong ingin menyelamatkan istrinya, dia harus membunuh Kit. Waktu menunjukkan tinggal 5 detik saat sniper menembak Kit. Bom pun berhenti. Tapi dari jauh, Ngo kembali mengaktifkan bom tersebut. Di saat-saat genting, Bong menembak borgol dan berusaha menyelamatkan istrinya. Bom pun meledak. Di rumah sakit, Bong mendengarkan penjelasan dokter bahwa kondisi istri dan bayinya sudah aman saat tim dari Propam datang untuk mengamankan Bong. Mereka akan membawa Bong ke sidang kode etik karena sudah menembaki tim penjinak bom. Sementara itu, Ngo dan anak buahnya menemui Kauwing untuk membicarakan persiapan terakhir mengenai rencana mereka untuk merampok Ban Fortune. Kauwing mengatakan bahwa persiapan sudah final. Dia menunjukkan sebuah flash disk bahwa dia sudah mempunyai data termasuk sistem keamanannya. Tapi, dia memutuskan untuk tidak memakai jasa Ngo. Dia akan memakai tim lain karena Ngo dan timnya sudah diburu polisi. Ngo pun akhirnya menghabisi Kauwing dan anak buahnya. Sebelum membunuh Kauwing, dia menyelipkan flash disk lain di saku Kauwing. Bong menghadapi sidang tertutup kode etik. Saat sidang akan dimulai, semua rekan Bong, termasuk Kaapo masuk untuk membela Bong. Mereka meminta sidang tidak memberhentikan Bong sebagai polisi. Bong menyuruh mereka keluar dan melakukan pembelaan sendiri. Setelah mendengar pembelaan Bong, para inspektur menunda sidang untuk dilanjut besok. Selama sidang ditunda, Bong tetap menjadi seorang polisi. Bong berterima kasih pada para inspektur. Bong dan timnya segera bergerak. Mereka menemukan Kauwing dibantai di tempatnya. Mereka juga menemukan flash disk di saku Kauwing yang berisi data keamanan Ban Pan Asia.
Mereka pun segera bergerak mengamankan. Bong mendapatkan info dari timnya bahwa salah satu korban di tempat kawing adalah seorang manajer Ban Fortune. Hari ini Ban Fortune akan mengadakan rapat khusus. CEO Ban Fortune, Siu Tong, baru saja kembali dari Amerika. Bong menghadap Inspektur Xia, mengatakan bahwa mereka salah sasaran. Harusnya Ban Fortune yang diamankan. Dia menjelaskan situasinya. Tapi Inspektur Xia tidak mau mengirim anggota ke sana. Dia menyuruh Bong dan timnya pergi sendiri. Sementara itu di Ban Fortune, Ngo dan anak buahnya tiba dengan menyamar sebagai jasa catering. Dengan cepat, mereka berhasil menyandera Siu Tong. Mereka menggasak uang di brankas. Ngo juga membunuh Siu Tong. Saat Bong dan timnya hampir sampai, mereka berpapasan dengan Ngo yang baru keluar dari ban. Bong berbalik mengejar Ngo. Terjadi kejar-kejaran dan adu tembak di jalanan ramai. Di sebuah sudut kota, 2 orang polisi patroli menembaki mobil Ngo. Mobil Ngo kehilangan kendali dan menabrak sebuah outlet pakaian. Mobil mereka terhenti di antara mobil-mobil lain. Tim Bong yang mengejar langsung menembaki mereka. Mereka saling berlindung di antara mobil-mobil yang sudah ditinggal penumpangnya. Polisi-polisi lain terus berdatangan membantu. 2 orang anak buah Ngo berhasil dilumpuhkan. Kimwah masuk sebuah bus dan menyandera anak kecil dengan granat. Salah satu anggota tim Bong berhasil menyerang Kimwah dan menjauhkan anak kecil itu. Sialnya, granatnya terjatuh. Dengan keputusan cepat dia berhasil merobohkan Kimwah ke atas granat tersebut dan menjadikan Kimwah sebagai pelindung. Ngo dan seorang anak buahnya kabur hingga ke lorong bawah tanah. Polisi terus mengejarnya. Anak buah Ngo sudah tidak sanggup lagi. Dia menyuruh Ngo lanjut kabur. Dengan membawa 2 granat dia berlari ke arah kumpulan polisi yang mengejarnya. Namun sebelum sampai, Bong menembaknya hingga jatuh dan granatnya meledak. Bong lanjut mengejar Ngo. Di depan sebuah gereja yang sedang direnovasi, Bong berhasil menjangkau Ngo, membuat mereka menerjang jendela dan masuk ke dalam. Ngo mengeluarkan pisaunya dan Bong menggunakan tongkat polisinya. Mereka pun bertarung hingga akhirnya Bong berhasil merobohkan Ngo. Ngo meraih sebuah hammer di dekatnya dan balik menyerang Bong. Bong berhasil meraih sebuah linggis. Pertarungan mereka berlanjut hingga mencapai altar di mana terdapat sebuah piano tua dan patung Bunda Maria. Bong mendesak Ngo ke tembok, tapi dia berhasil lepas dan melempar Bong ke arah patung. Patung roboh dan hancur. Saat Bong berusaha bangkit, tiba-tiba Ngo menyerangnya menggunakan obeng. Obeng Ngo menembus telapak kanan Bong. Dengan sisa-sisa tenaganya, Bong mengunci Ngo dan mematahkan tangannya. Ngo tidak sanggup berdiri lagi. Di saat yang sama, para polisi datang dan mengarahkan semua penjejak laser ke arah Ngo. Ngo bangkit dan mengoceh, seandainya dulu Bong yang mengejar Kola, apakah nasib mereka akan berbeda? Bong tidak peduli. Ngo berdiri di atas piano dan menjatuhkan diri ke sebuah besi runcing dan tajam yang muncul akibat runtuhan patung. Ngo pun tewas. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.